Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita, yang menuntun hati kita sehingga kita bisa kembali hadir bermajlis di masjid yang berkah ini untuk sama-sama mempelajari tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salam salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia termulia, teragung yang menjadi uswah hasanah kita sampai hari kiamat kelak. Semoga kita semuanya Allah berikan taufik untuk senantiasa menjadikan beliau sebagai panutan hidup kita dalam segala lini kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW pernah bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu akan rusuh, akan memudar di hati-hati kalian sebagaimana memudarnya pakaian. Apalagi kita zaman sekarang hidup di mana faktor-faktor yang membuat iman kita rusuh, iman kita berkurang begitu banyak dan merebak. Karena itu Nabi memberikan salah satu cara bagaimana agar iman kita selalu terperbaharui, meningkat dan terjaga. Lalu lanjutkan hadisnya, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah perbaharui iman itu dalam hati-hati kalian. Jadi salah satu cara untuk memperbaharui iman kita yang mungkin terkadang mengalami kerusuhan atau memudar karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah perbaharui iman kita. Di samping itu, di antara cara adalah dengan menghadiri majlis ilmu Islam. Karena hadir di majlis ilmu merupakan salah satu faktor penting yang akan menjadikan iman kita itu terperbaharui atau menjadi refresh kembali jika setelah mengalami kemudahan atau yang semisal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa menjaga iman kita, memperbaharuinya dengan cara berusaha semaksimal mungkin menghadiri majelis ilmu. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kitab Rahiqul Makhtum, kitab seputar sirah nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Shafir Rahman Al-Barakfuri. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang pengasuhan kakek terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW setelah beliau diajak oleh sang ibu berziarah ke Madinah, mengunjungi kerabat-kerabat bapaknya, qadarullah ketika beliau sampai di sana, sang ibu ditimpa sakit yang parah. Walaupun pada akhirnya sang ibu berusaha untuk pulang ke Mekah, dan ternyata di sebuah tempat yang namanya Al-Abwa, sang ibu Nabi SAW wafat. Akhirnya Nabi SAW kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman, dan pada akhirnya
Nabi SAW diasuh oleh sang kakek. Saat itu Nabi baru berusia 6 tahun. Kemudian pengasuhan Nabi SAW berpindah pada sang kakek. Syekh mengatakan, kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya, yaitu Abdul Muttalib di Makkah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Kita pernah sampaikan bagaimana Nabi SAW bapaknya wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Artinya beliau lahir, bapaknya sudah ada. Artinya Nabi belum pernah melihat sang bapak. Dan di usia beliau yang sangat belia, sang ibu pun wafat di depan matanya di tempat yang asing di kampungnya. Dan sekarang ketika Nabi SAW berada di kota Mekah dan pengasuhan diambil alih oleh sang kakek, tentu sang kakek adalah orang yang sangat sayang sama sang cucu. Karena sang cucu ini telah kehilangan ayah dan juga sang ibu yang selama ini merawatnya. Maka sang kakek tentunya memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa terhadap sang cucu yang sedang mengalami musibah kehilangan sang ibu. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Jadi saking cintanya sang kakek pada Nabi SAW, bahkan melampaui cintanya kepada sang anak-anaknya. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Salah satu bukti yang menggambarkan bahwa sang kakek begitu memuliakan sang cucu, bahkan lebih mengutamakan sang cucu daripada anak-anaknya, adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hisham. Beliau mengatakan, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muttalib. Disebutkan bahwa di sisi Ka'bah itu ketika sudah ada naungan, ya, di waktu agak sore ya, itu biasanya Abdul Muttalib didatangkan dipan atau tempat duduk yaitu khusus buat beliau, ya, dan kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu. Jadi ketika dipan diletakkan, tidak ada seorang pun yang bisa menempatinya. Kerabat-kerabat beliau, anak-anaknya itu duduk di sekitar sekeliling beliau sebagai penghormatan kepada sang Abdul Muttalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muttalib keluar ke sana. Dan tidak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan tersebut. Ini dipan khusus, ya, Abdul Muttalib. Tidak ada seorang pun, bahkan anaknya sendiri nggak berani duduk di tempat beliau. Suatu ketika Rasulullah SAW menjadi anak kecil yang montok. Beliau duduk di atas dipan itu. Ini usianya masih di kisaran 6 tahun ke atas, ya. Paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Jadi ini sang paman ketika lihat ini ponakannya menempati tempat duduk sang kakek, langsung dilarang, dicegah, jangan. Ini bukan tempat duduk anak-anak, bang, kami nggak bisa lagi anak-anak. Ternyata tatkala Abdul Muttalib melihat kejadian itu, dia berkata, biarkan anakku ini, demi Allah sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Ini Abdul Muttalib memberikan perhatian berbeda terhadap cucunya ini. Ketika sang Nabi kecil ini duduk di atas dipan Abdul Muttalib dan pamannya itu berusaha untuk mencegahnya, justru sang kakek mengatakan, "Da ibni hadza, biarkan anak saya ini, karena dia nanti akan menjadi seorang yang besar, seorang yang memiliki kedudukan." Dari sang kakek sudah mengetahui, merasakan bahwa ini anak gak sembarang anak. Sang cucu ini berbeda dengan anak-anak yang lain, ya, sehingga beliau berikan perlakuan yang berbeda.
Kemudian Abdul Muttalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus-ngelus punggungnya dan sentiasa merasa gembira dengan apapun yang beliau lakukan. Kita tahu anak kecil seusia 6 tahun, 7 tahun itu biasa suka ya gerak-gerak dia. Dan sudah dia duduk itu sampai subhanallah ya. Ini bentuk bagaimana seorang kakek begitu sayang sama sang cucunya. Sekarang ketika sang bapak sudah tiada, ibu tiada, maka kakeklah yang menjadi pengasuhnya, yang menaunginya, yang memberikan kasih sayang pada sang kakek. Kita bayangkan ketika sang ibu tidak ada, sang bayi anak masih kecil, dan sang kakek nggak peduli, sungguh sang anak akan merasakan sedih. Begitu berat menjalani hidupnya. Maka Allah SWT mengingatkan Nabi SAW ketika beliau sudah menjadi Nabi, wa wajadaka yatiman fa'awa. Bukankah Muhammad dulu engkau itu yatim, lantas kami berikan padamu orang yang mengasuh. Jadi ketika sang ibu wafat, langsung pengasuhannya diambil alih oleh sang kakek, dan sang kakek begitu sayang sama Nabi SAW. Kemudian pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Nabi SAW, kakek beliau meninggal dunia di Mekah. Jadi artinya Nabi bersama sang kakek berapa tahun? Hanya 2 tahun. 6 tahun tadi ibunya wafat. Di usia beliau 8 tahun sang kakek pun wafat. Dan Abdul Muttalib sebelum meninggal dunia sudah memberikan wasiat, berpesan kepada salah seorang anaknya ya untuk mengasuh beliau setelah meninggalnya Abdul Muttalib, yaitu Abu Thalib. Jadi setelah wafatnya Abdul Muttalib, maka pengasuhan Nabi SAW berpindah ke sang paman, yaitu Abu Thalib. Dan Nabi SAW hidup bersama Abu Thalib lebih dari 40 tahun. Dan juga sama, sang paman pun memberikan perhatian yang luar biasa terhadap ponakannya ini yang hidup tak berdaya tanpa ayah, dan sang ibu kakeknya pun belum lama sudah wafat. Meskipun sini hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Nanti kita akan bahas poin-poin ini di bab terkhusus, bagaimana sang Abu Thalib walaupun beliau itu seorang musyrik, bahkan setelah Nabi diangkat, setelah beliau diangkat di Nabi SAW, sang Abu Thalib tetap membela Nabi SAW walaupun beliau berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Ya, ini di saat Abu Thalib masih hidup, Nabi mendapatkan perlindungan yang sangat luar biasa dari sang paman, sehingga orang-orang Quraisy lainnya yang ingin mencoba untuk menyakiti beliau tidak berani selama Abu Thalib masih hidup. Kalau bahasa kita, langkahi dulu mayatku kalau mencoba untuk menyentuh sang ponakan saya. Jadi orang tua tahu Abu Thalib sosok tokoh yang luar biasa diagungkan di Quraisy, dimuliakan, dihormati, sehingga orang-orang Quraisy yang benci Nabi SAW tidak akan bisa melakukan apa-apa selama Abu Thalib masih hidup, karena Abu Thalib siap pasang badan ya untuk membela sang ponakan. Nah, di usia Nabi SAW bersama Abu Thalib sang paman, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah peristiwa pertemuan dengan seorang pendeta yang bernama Bahir. Ini disebutkan di usia Nabi sudah mencapai 12 tahun. Ya, disebutkan oleh Syekh, selagi usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun, dan ada yang mengatakan usia beliau lebih 2 bulan ya. Jadi 12 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam, hingga dia
hingga tiba di sebuah daerah namanya Busra. Itu suatu daerah yang ada di Syam. Jadi karena Abu Thalib orang Mekah, ada orang Mekah terkenal dengan perdagangan. Jadi kesibukan mereka itu adalah berdagang, para pebisnis. Beda yang orang Madinah. Orang Madinah itu kebanyakan para petani. Tapi Mekah itu terkenal dengan mereka suka keluar kota untuk berdagang. Dan diantara tempat yang sering mereka kunjungi adalah dalam negeri Syam. Nah, di usia Nabi 12 tahun itu Abu Thalib mengajak Nabi untuk ikut bersama beliau ke negeri Syam. Nah, sampailah Abu Thalib di sebuah tempat namanya Busra, ya. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Ini baik kita membayangkan rombongan Mekah itu bukan hanya saat itu ke Syam. Sering mereka melewati tempat itu ketika mereka menuju Syam. Tapi yang anehnya, selama ini sang pendeta itu nggak pernah keluar. Ya, pas ketika rombongan Nabi ini melewati tempat itu, saat itu pendeta kok keluar? Ada apa genangan? Ya, disebutkan di sini. Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sebelum. Jadi ternyata sang rahib merasakan, mengetahui di rombongan yang datang itu ada sosok yang nantinya akan menjadi seorang nabi. Dari mana dia tahu? Rahib ini ahli kitab. Mereka punya ilmu tentang nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, lengkap dan sifat-sifat Nabi SAW. Kapan diutusnya, di zaman siapa, di daerah mana, keluarganya di mana, itu semua jelas di kitab mereka. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab itu, orang Yahudi dan Nasrani, itu mengenal Nabi akhir zaman itu sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Siapa dari kita yang nggak kenal? Tahu anak sifatnya, kenal. Dan Allah gambarkan begitu. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tahu betul ya sifat-sifat sang Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Ya, makanya sang pendeta ini mengenal ini ada sosok Nabi di antara rombongan mereka. Makanya sang pendeta itu mengundang mereka semuanya untuk masuk ke rumahnya untuk disuguhi makanan, dijamu oleh sang rahib. Sang rahib mengatakan sambil megang tangan beliau SAW, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib ketika mendengar sang rahib mengatakan demikian, maka Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Dari mana engkau tahu hal itu? Bahwa dia ini nanti akan menjadi seorang pemimpin alam semesta. Rahib menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari cincin nubuah atau tanda kenabian yang ada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu dalam kitab-kitab kami. Artinya sang rahib ini mengenal sosok anak ini, bahwa dia nanti akan menjadi seorang nabi dari sifat-sifat yang ada di kitab mereka dan juga dari tanda kenabian yang ada di pundak beliau, atau daging yang lebih muncul dan ada rambut di sini. Ini disebutkan sebagai tanda kenabian, dan tanda itu mereka dapatkan di kitab-kitab mereka. Ya, ini di antara sebab kenapa rahib itu
berani menyatakan bahwa anak inilah yang nantinya akan menjadi nabi akhir zaman. Kemudian setelah mereka makan, sang rahib memberikan pesan kepada Abu Thalib. Disebut dalam cerita yang lainnya bahwa perintah ini bertanya, siapa bapaknya ini? Abu Thalib mengatakan, saya bukan. Gak mungkin seorang anak ini bapaknya masih hidup. Ya, pendeta tahu ya, karena sang anak ini bapaknya udah wafat. Akhirnya Abu Thalib mengatakan, saya pamannya. Oh, itu betul. Ya, sang Abu Thalib pamannya. Sehingga sang pendeta memberikan pesan apa? Meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam. Kenapa? Sang pendeta ini meminta kepada Abu Thalib untuk memulangkan Muhammad kecil ini ke Mekah, jangan sampai dilanjutkan sampai ke Syam. Kata rahib, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi kalau tahu bahwa ini anak dari Mekah yang akan menjadi nabi nanti akhir zaman, maka mereka akan membunuhnya, akan mengganggunya, bisa membunuhnya. Maka Abu Thalib pun mengirim Nabi SAW yang bersama orang untuk dipulangkan ke Makkah, tidak sampai lanjut ke kota ke Syam untuk berdagang. Ini sekilas tentang kisah di usia Nabi 12 tahun bersama sang paman menuju Syam. Ya, akhirnya beliau dipulangkanlah ke kota Makkah. Kemudian di antara peristiwa juga yang terjadi di usia beliau masih remaja, itu terjadi perang Fijar. Perang Fijar. Dikatakan di sini pada usia 15 tahun. Ya, jadi kalau kita ingin tadi 6 tahun ibunya wafat, kemudian pindah ke pengasuhan sang kakek, di usia 28 tahun kakeknya wafat, kemudian di usia beliau 12 tahun beliau diajak ke Syam, ya, bersama sang paman. Di usia beliau 15 tahun ada peristiwa yang terjadi. Apa itu? Perang Fijar. Apa perang Fijar itu? Perang Fijar itulah perang yang terjadi antara suku Kinanah dan suku Qais Ailan. Ya, suku Kinanah bersekutu dengan Quraisy karena sekutu mereka. Biasa kalau sekutu itu kalau ada perang, ada sesuatu yang terjadi pasti saling membantu. Ya, sekutu itu akan membantu sekutunya. Nah, Kinanah sekutunya itu Quraisy. Jadi Quraisy itu bersekutu dengan Kinanah melawan suku Qais Ailan. Ini kubu yang berperang, dua suku, ya, suku Arab. Kenapa disebut dengan perang Fijar? Fijar itu artinya penodaan kehormatan, ya, atau pelanggaran. Kenapa disebut perang pelanggaran ini? Karena memang perang ini terjadi di bulan haram, di bulan di mana orang Arab itu sangat mengagungkan bulan tersebut sehingga nggak boleh berperang, nggak boleh memulai perang di bulan tersebut. Dan sampai sekarang Islam pun menetapkan bahwa ada 4 bulan haram itu yang tidak boleh dilakukan perang di sana, memulai perang, kecuali kalau diserang boleh membela, tapi kalau memulai itu nggak boleh. Allah firmankan di surat At-Taubah, Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di Allah itu adalah 12 bulan. 4 diantaranya termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Kenapa disebut bulan haram? Kata ulama di antara sebabnya karena di 4 bulan tersebut dilarang melakukan perang. Bahkan sebutkan kalau di bulan itu ketemu sama sang pembunuh bapaknya sendiri, nggak boleh dia apain. Kenapa? Karena ini bulan haram, nggak boleh. Bahkan tuh orang Arab pun mereka ketika mungkin tiap bulan berperang, ketika bulan tersebut mereka stop perangnya, tunda nanti lagi selesai bulan haram lanjut lagi perangnya. Nah, di bulan tersebut
atau bulan tersebut sebelumnya saya katakan pertama Dzulqa'dah, sekarang kita sedang di Dzulqa'dah ini, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Nah, 3 berurutan, 1 terpisah ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Dan nah, perang ini disebut Fijar karena mereka telah melanggar ketentuan. Mereka melakukan perang di bulan-bulan haram. Nah, apa yang memicu perang tersebut? Apa sebab terjadinya perang? Ya, disebutkan oleh para ulama, hal yang melatar belakangi terjadinya perang ini adalah, jadi disebutkan ada seseorang yang bernama Nu'man bin Al-Mundhir, ya, Nu'man bin Al-Mundhir, dan beliau biasa mengutus orang-orang untuk membawa barang dagangan ke pasar Mekah, yaitu pasar Mukad. Ada yang pernah ke Mekah, pasar Mukad masih ada itu pasar zaman jahiliyah yang luar biasa ya. Jadi Nu'man bin Mundhir ini mengutus seorang yang membawa barang namanya Urwah. Urwah ini dari Bani Qais. Dari Bani Qais Ailan, yang kubu yang pertama tadi, Qais Ailan. Ternyata ada seorang yang bernama Al-Barad. Al-Barad ini dari suku Kinana. Suku Kinana. Ternyata ketika mengetahui Al-Barad ini bahwa barang si Nu'man bin Mundhir itu dibawa oleh Urwah, Barwi nggak suka. Kenapa bukan saya yang membawa barangnya? Kenapa dari suku Aidan? Bagi orang Kinanah itu nggak boleh. Ada suku Qais Aidan itu yang membawa barang ke pasar tersebut ya. Pada akhirnya si Barwi ini membunuh si Urwah ini ya, dan ini perbuatan yang melanggar kesucian bulan haram. Setelah ketahuan bahwa Barad dari suku Kinana telah membunuh seseorang dari suku Qais Ailan, yaitu Urwah, maka suku Qais Ailan pun mengumumkan perang ya dengan suku Kinana. Akhirnya suku Kinana pun mengetahui itu ya, karena memang dulu itu Bapak sekalian fanatik terhadap suku itu sangat kental, sangat kuat. Satu orang itu terus bisa satu kabilah semua bangkit untuk membela. Tak peduli mau benar salah, pokoknya kalau udah anggota sukunya itu, kabilah itu ada yang terbunuh atau dicelakakan, maka itu bangkit itu kabilah. Nah, ketika Kinanah ini mengetahui bahwa suku Qais Ailan ini akan memerangi mereka karena mereka ada di pihak mereka yang terbunuh, maka Kinanah pun bersiap-siap ya menyambut serangan Qais Ailan. Dan Kinanah meminta bantuan kepada sekutunya siapa? Quraisy. Dan Quraisy pun ikut membantu Kinanah dalam perang ini. Dan ini terjadi juga di bulan haram ya. Maka terjadi perang ini disebutkan ini ketegangan terjadi selama 4 tahun. 4 tahun terjadi ketegangan antara suku Kinanah dengan suku Qais Ailan. Walaupun perang itu terjadi 4 kali di waktu yang terpisah, ya, dia nggak tiap hari sampai enggak kan. Jadi terkadang bentor ini pecah lagi perangnya, kemudian reda lagi, ya biasa lah ya perang. Kemudian muncul lagi sampai 4 tahun. Dan disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam pertempuran itu. Tapi ikutnya beliau nggak langsung menjadi orang yang terdepan. Disebutkan beliau mengatakan, kuntu unabbilu ala a'mali. Dulu beliau tugasnya itu hanya nyiapin anak panah untuk sang paman untuk dilemparkan.
Jadi beliau nggak langsung menyerang, hanya bantu sang paman untuk menyiapin anak panah. Itu tugas beliau di usia beliau 15 tahun. Beliau sudah masuk dalam kancah peperangan, walaupun beliau nggak secara langsung, tapi beliau telah melihat bagaimana peperangan terjadi. Minimal beliau sudah ada basic perang ya di masa beliau kecil. Karena toh nantinya pun beliau ketika diangkat Nabi dan ketika hijrah ke Madinah, beliau juga ikut berperang ya, berjihad fisabilillah. Sedianya beliau sudah belajar ya bagaimana suasana ketika terjadi perang itu. Nah, setelah 4 tahun kemudian itu ada seorang tokoh dari Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Beliau memberikan usulan kepada kubu ini. Ini perang udah lama, ngapain perang? Capek perang itu ya, banyak korban yang jatuh. Akhirnya Utbah ini mengusulkan, kenapa kalian nggak berdamai saja? Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, jadi ternyata dua kubu ini akan siap melakukan perdamaian, tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Utbah ini memberikan jalan keluar. Tahap pertama, silahkan kalian hitung semua korban yang jatuh di setiap pihak. Kinanah silakan hitung berapa korbannya yang tewas dalam perang tersebut. Dan Qais Ailan juga menghitung berapa jumlah korbannya. Setelah ketahuan, nanti yang terbanyak itu akan membayar tebusan pada yang terbanyak membunuh, membayar pada kelompok yang terbunuh. Ketika dihitung, ternyata pihak yang terbanyak korban itu dari pihak Qais Ailan. Berarti yang bunuh siapa ini? Kinanah. Di suku Kinanah lebih banyak membunuh daripada suku Qais. Ya, sehingga disebutkan ada yang mengatakan ketika dihitung ternyata korbannya 20 orang lebih banyak di suku Qais. Maka sesuai kesepakatan, suku Kinanah ini harus membayar 20 orang lebih itu. Kalau kita anggap misalnya 20 40. Jadi korban di Kinanah itu 20 misalkan ya. Di Qais 40. Berarti 20 kan udah sama ya, 20. Seimbang. Nah, 20 yang kelebihan ini maka Quraisy ataupun Kinanah wajib membayar tebusan ya 20 orang yang korban tersebut ya. Akhirnya untuk menjadi jaminan ya, seorang tokoh mereka ya namanya siapa itu namanya bapaknya Abu Sufyan ya. Abu Sufyan ini dijadikan sebagai jaminan ya di Qais ini sampai lunas dibayar tebusan tersebut. Di dia itu dibayarkan oleh Kinanah kepada Qais, dan selama itu belum lunas, orang Kinanah ini menjadikan jaminan seorang dari mereka itu Abu Sufyan bersama Qais untuk jaminan sampai nanti lunas dibayar tebusan tersebut. Maka berakhirlah perang tersebut antara dua suku dengan perdamaian tersebut. Itu peristiwa yang kedua yang terjadi. Kemudian ada peristiwa yang ketiga yang juga terjadi di masa-masa Nabi masih usia remaja, yaitu Hilful Fudul. Hilful Fudul. Kalau kita terjemahkan, hilf itu artinya perjanjian. Al-Fudul itu kebaikan-kebaikan. Dia perjanjian ini dibangun untuk mewujudkan suatu kebaikan yang tujuan intinya adalah membela orang-orang yang terzalimi. Kita bayangkan walaupun mereka hidup di zaman jahiliyah, menyembah berhala, mungkin kemaksiatan juga banyak di sana, itu pasti. Tapi tetap ada di antara mereka itu orang-orang yang memang masih memiliki jiwa kepedulian, tidak suka dengan kezaliman yang semisal. Ya, sehingga disebutkan bahwa ada sekelompok orang-orang pemuda dari Quraisy
Ya, mereka berkumpul untuk membuat satu perjanjian. Disebutkan di kitab, pengaruh dari peperangan ini diadakanlah Hilful Fudul pada bulan Dzulqa'dah, pada bulan suci, yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy. Di Quraisy itu ada berapa kabilah? Di antaranya ada Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, ada Bani Asad, dan Bani Zuhrah serta Bani Taim. Ini suku-suku yang mereka sepakat untuk berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Kenapa dipilih rumah beliau? Disebutkan karena Abdullah bin Jud'an ini adalah orang yang tertua di dalam mereka, di sepuhnya mereka, tokoh besar. Di samping juga beliau memiliki kehormatan yang tinggi di kaumnya. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Mekah dan luar Mekah yang dibiarkan terzalimi. Ini poin penting dari perjanjian ini. Mereka sepakat untuk membela. Artinya tidak boleh membiarkan ada kezaliman terjadi di kota Mekah. Mau orang Mekah asli maupun pendatang dari luar Mekah, kita harus bela mereka. Ya. Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zalim, maka kezalimannya harus dibalas terhadap dirinya. Ini komitmen mereka dalam perjanjian tersebut. Ya. Orang yang terzalimi harus dibela, orang yang menzalimi harus dibalas. Ya, sesuai ketentuannya. Perjanjian ini juga dihadiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perjanjian ini dihadiri oleh Nabi SAW. Bahkan setelah Allah memuliakan beliau dengan kenabian, kerasulan, beliau pernah mengenang kembali peristiwa ini, Hilful Fudul, perjanjian ini. Beliau mengatakan, aku pernah mengikuti perjanjian yang dilakukan di rumah Abdullah bin Jud'an. Suatu perjanjian yang lebih aku sukai daripada keledai yang bagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya. Ya, ini Nabi menganggap bahwa ini perjanjian yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena konsekuensinya itu membela orang-orang yang terzalimi. Itu kebaikan luar biasa. Dan Islam pun begitu. Ya, sampai ada yang berbunyi, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang terzalimi dan ya menzalimi. Paham hadisnya ini? Tolong orang yang terzalimi gimana caranya? Jelas diselamatkan. Kalau yang menzalimi gimana nolongnya? Hah? Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi kita paham, nolongnya ya begitu. Tapi kalau yang menzalimi, kata Nabi SAW, cegah dia dari perbuatan zalim. Itu bentuk pertolongan terhadap orang yang menzalimi. Cegah dia, jangan berbuat zalim. Ya, ini dalam Islam. Sehingga Nabi ketika mengenang itu, beliau mengatakan, seandainya aku sedang ada perjanjian yang semisal, aku diundang, aku akan hadir. Kenapa? Karena perjanjian itu melahirkan banyak kebaikan. Baik. Pertanyaan sekarang, apa yang memicu atau sebab mereka sampai berkumpul untuk melakukan perjanjian tersebut? Para ulama sebutkan, suatu ketika ada seorang dari Yaman, dari suku Zabid, ya, datang ke Mekah membawa barang dagangan. Biasa, ya, zaman dahulu itu perjalanan itu hal yang biasa dilakukan orang Arab. Di antaranya orang Yaman suka bawa barangan ke kota Mekah. Kemudian barang dagangan tersebut dibeli oleh seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ya. Tapi si Al-As ini mengambil barang, tidak membayarnya. Jelas ini, ya?
Bayangkan oleh kita, seorang asing dari Yaman datang ke kota Mekah membawa barang. Apa harapannya? Dapat fulus, dapat duit, keuntungan. Ternyata barang diambil sama orang, gak dibayar. Sakit banget itu. Orang jauh. Akhirnya apa? Dia mencoba untuk melapor atau berteriak-teriak untuk melapor pada para tokoh-tokoh Quraisy. Ternyata tidak ada seorang pun yang peduli dengan dia. Mungkin dianggap orang asing, atau ada yang mengatakan orang-orang takut sama si Al-As ini, karena Al-As itu orang tokoh besar juga di Quraisy, sehingga nggak sembarang orang pun mau membela orang yang terzalimi, karena yang menzalimi orang-orang besar. Ya nggak, kalau yang berbuat orang besar gimana? Ntar dulu, diam aja deh, daripada tambah berabe gitu, kan begitu. Dan begitu kursnya. Ini Al-As ketika mengambil barang pun nggak bayar. Orang Yaman ini meminta bantuan untuk untuk dibantu agar dia bisa mendapatkan haknya. Ternyata tidak ada orang yang peduli. Akhirnya dia memutuskan untuk naik ke sebuah bukit, Abu Kubais namanya. Ada yang pernah sana? Bukit Abu Kubais, dekat Ka'bah di sekitar Haram itu. Dia naik ke bukit itu dan berteriak-teriak. Dia bersyair. Yang isi syairnya itu menjelaskan tentang ada seseorang yang telah berbuat zalim kepadanya, dan dia telah melapor kepada orang-orang tokoh, tidak ada yang peduli terhadap dirinya. Ketika itu ada seorang paman Nabi yang lewat. Siapa namanya? Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Lewat di depannya dan mendengar apa yang dia sampaikan, berupa syair-syair yang mengandung bahwa dia telah terzalimi. Akhirnya setelah itu Zubair menjadi inisiator untuk mengumpulkan orang-orang pemuda-pemuda Quraisy berkumpul untuk membela orang-orang yang terzalimi, sehingga mereka pun berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an, dan akhirnya lahirlah sebuah kesepakatan yang disebut dengan Hifdzul Fudul. Di sana mereka komitmen untuk membela setiap orang-orang yang terzalimi, baik di pihak dari orang-orang yang terzalimi dari orang Makkah ataupun luar Makkah. Jadi ini kesepakatan ini bukan untuk orang Makkah saja, dia berlaku siapapun yang datang ke Mekah. Jika dia terzalimi, maka mereka siap untuk membela. Ini walau mereka itu kuat fanatismenya, tapi dalam hal ini mereka sepakat untuk membela siapapun yang terzalim. Makanya Nabi SAW begitu semangat. Kalaupun nanti diundang lagi di Masjid Islam, beliau pun akan datang. Kenapa? Karena pengaruh dari hal tersebut sangat luar biasa. Itu sekilas tentang Hilful Fudul. Dan Nabi SAW, jemaah sekalian, di usia beliau masih remaja, beliau memiliki aktivitas walaupun tidak tetap, tapi beliau biasa membantu sang paman, karena sang paman ini orang miskin, bukan orang kaya, sehingga Nabi SAW suka mengembala kambing, milik suku di Mekah, dengan imbalan. Dan Nabi SAW mengatakan ketika beliau diangkat Nabi, beliau mengatakan tidaklah setiap Nabi diutus melainkan pernah mengembala kambing. Sahabat nanya, engkau ya Rasulullah? Iya, dulu juga aku pernah menjadi pengembala kambing dengan imbal berapa dinar dari milik orang Quraisy. Tidak salam di usia beliau remaja, itu 15 sampai 20 tahun, beliau suka mengembala kambing. Nah, sampai beliau berusia 25 tahun, usia 25 tahun, maka beliau pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagangan milik
Khadijah. Ya, jadi Nabi sekarang sudah usia 25 tahun, ya usia sudah remaja dan sudah pemuda ya. Itu berarti sudah bisa membawa barang dagang ke keluar kota Mekah. Dan Khadijah ini seorang wanita Mekah yang kaya raya, tajirah ya, mendengar tentang sosok Nabi ini, sosok Nabi SAW yang sikapnya katanya luar biasa, ya, akhlaknya sangat mulia. Maka beliau Khadijah itu mengutus utusan untuk menawarkan kepada Nabi SAW untuk menjadi karyawannya atau orang yang bawa barang beliau ke Syam. Bahkan Khadijah ini berani memberikan keuntungan lebih untuk beliau di sistem bagi untung ya. Khadijah siap memberikan keuntungan yang lebih besar untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Nabi SAW pun siap untuk membawa barang dagang milik Aisyah ke negeri Syam. Dan tentunya saat itu ditemani oleh karyawannya Khadijah, namanya siapa? Masih ingat? Maisarah. Maisarah ini lagi perempuan, Pak. Maisarah laki-laki ya. Iya, itu di Arab Maisarah laki-laki. Kalau di Indonesia seperempuan namanya gitu ya. Nah, Maisarah ini seorang laki-laki yang beliau berangkat bersama Nabi SAW ke Syam membawa barang dagangan Khadijah ya, yang saat itu Nabi masih berusia 25 tahun. Dan tentu Khadijah ketika mengutus Maisarah ini bersama Nabi SAW, Khadijah punya tujuan ya, punya misi ya, agar Maisarah ini melihat seperti apa geliat sang Nabi ini, sang Muhammad ini ketika membawa barang ke sana, bagaimana beliau bertransaksi, bagaimana beliau seterusnya ya. Ternyata beliau mendapati sang Muhammad SAW ini luar biasa ya, sehingga pada akhirnya ketika beliau SAW pulang ke kota Mekah dan mendapatkan cerita yang sangat luar biasa dari Maisarah selama perjalanan ke Syam, akhirnya Khadijah tertarik untuk menjadi istri sang Muhammad SAW ini. Bagaimana kisah berikutnya, insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang, tentang bagaimana kisah pernikahan Nabi SAW dengan sang Khadijah, bagaimana prosesnya, berapa usia Nabi, berapa usia Khadijah, dan berapa lama Nabi hidup bersama Khadijah. Insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari beberapa waktu Rasul ditahan sama pendeta. Itu usia berapa? Di sini sebutkan ada yang mengatakan usia beliau 12 tahun, ada yang akan lebih. Ini usianya dari sisi Syekh mengeluarkan pendapat yang akan 12 tahun ya. Kemudian ketika perang Fajar beliau sudah 15 tahun. Ini jarak waktu antara beliau bertemu dengan Bahira dengan perang Fajar itu ada 3 tahunan jaraknya. Itu. Memang ini masalah sejarah, terkadang itu memang khilaf itu wajar, terutama masalah usianya berapa, sehingga para ulama mengatakan dari usia sekian atau sekian, itu kisaran, tidak secara pasti di tanggal yang berumur usia yang persis seperti itu. Nah, Allah a'lam. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Insyaallah jelas semuanya. Intinya Nabi SAW hidup bersama sang kakek yaitu Abdul Muttalib selama 2 tahun. Ya, kemudian setelah wafatnya Abdul Muttalib, pengasuhan berpindah kepada sang paman atas wasiat sang kakek juga yaitu Abu Thalib, dan Nabi SAW hidup bersama Abu Thalib sekitar
40 tahun lebih, karena nanti Abu Thalib wafat di usia di tahun ke-10 kenabian, ya, tahun 10 kenabian. Jadi usianya udah 40 lebih, ya, itu Abu Thalib wafat. Dan kita ingat ketika Nabi SAW masih di bawah asuh Abu Thalib, Nabi hidup di bawah kemuliaan. Artinya sang Abu Thalib adalah orang yang membela Nabi SAW habis-habisan, sampai dia siap untuk masang badan bagi siapapun yang ingin mencoba untuk mengganggu sang ponakannya. Kemudian di usia Nabi SAW 12 tahun, beliau sempat dibawa oleh sang paman ke Syam, namun sampai di kota Busra, ya, di sana ketemu dengan sang rahib. Singkat cerita, sang rahib meminta sang paman untuk mengembalikan beliau untuk ke Mekah, karena dikhawatirkan di kota Syam, di negeri Syam itu ada orang Yahudi yang tidak suka dan dikhawatirkan akan membunuh sang Nabi SAW. Kemudian di usia beliau 15 tahun, beliau pernah ikut perang, yaitu perang Fijar. Ya, perang Fijar ini adalah perang antara suku Kinanah dan suku Qais Aidan, dan disebut perang Fijar karena perang ini terjadi di bulan haram, yang itu merupakan pelanggaran terhadap kesucian bulan haram, yang sebab utama berawal dari pembunuhan seseorang dari suku, siapa tadi? Suku Qais, ya, itu Urwah, dibunuh oleh salah seorang dari suku Kinanah yang bernama Al-Bara. Ya, akhirnya terjadilah perang selama 4 tahun namanya, yang berakhir dengan perdamaian yang diusulkan oleh seorang tokoh Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa Hilful Fudul, perjanjian, ya, untuk membantu dan membela orang-orang yang terzalimi. Ini juga berawal dari adanya seorang dari Yaman yang terzalimi karena dia menjual barang ternyata tidak dibayar, atau dia meminta keadilan, ya, berseru di atas bukit Abu Qubais agar dibantu. Akhirnya Zubair bin Abdul Muttalib, ya, sang paman Nabi SAW mendengar, ya, apa yang dia katakan. Akhirnya beliau pun mengumpulkan para pemuda-pemuda Quraisy untuk melakukan satu perjanjian dalam rangka membela orang-orang yang terzalimi, baik dari penduduk Mekah maupun di luar Mekah. Dan Nabi SAW di usia berapa? 25 tahun beliau sudah mulai bergabung bersama kafilahnya Khadijah untuk berdagang, yang saat itu ditemani oleh Maisarah. Dan akhirnya setelah sepulang dari Mekah, beliau ya, akhirnya Khadijah ingin menikahi sang Nabi SAW. Kisah lengkapnya kita akan sampaikan pada pertemuan mendatang. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengikuti kisah hidup Nabi SAW sampai akhir hayat. Kita akhiri subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.